Halo para penonton setia kanal, Masa Tua yang Tenang. Dalam hidup ini, ada malam pertama yang penuh kebahagiaan dan tak terlupakan seumur hidup, tetapi ada juga malam pertama yang justru menjadi mimpi buruk abadi. Saya masih mengingat malam itu dengan sangat jelas. Istri saya menolak untuk tidur bersama dengan alasan sedang datang bulan, dan meskipun kecewa, saya berusaha tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Namun tak lama setelah itu, di tengah keheningan rumah, tiba-tiba saya mendengar suara desahan yang familiar dari kamar ayah saya. Coba Anda bayangkan, para penonton, bagaimana perasaan seorang anak laki-laki yang baru saja menikah dan hendak memulai hidup baru, namun harus dihadapkan pada situasi seperti ini? Hati saya hancur berkeping-keping, dan saya hanya bisa membeku di tengah kegelapan. Malam itu, saya pikir hidup saya akhirnya telah membuka lembaran baru saat saya menggandeng tangan wanita yang saya cintai melewati ambang pintu kebahagiaan. Keluarga dan kerabat saling bersulang sambil mengucapkan selamat, dan tawa riang memenuhi ruangan di bawah cahaya lampu yang gemerlap. Seluruh keluarga larut dalam sukacita. Ibu saya menggenggam erat tangan istri saya, Sari, sambil memujinya, "Menantuku ini baik sekali." Ayah saya pun tersenyum puas dan berkata, "Dengan menantu sebaik ini, keluarga kita akan tentram." Saat itu, hati saya dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap. Saya yakin rumah ini akan dipenuhi tawa dan cinta. Namun, pada malam itu juga, saya mengalami sesuatu yang mengerikan dan tak pernah terbayangkan. Pintu kamar pengantin tertutup, dan dengan hati berdebar, saya menatap istri saya, Sari. Ia menundukkan kepala dengan pipi merona, kedua tangannya gemetar halus. Saya hanya berpikir, wajar jika ia merasa malu sebagai pengantin baru. Ketika saya dengan lembut memegang tangannya, Sari terkejut dan berkata dengan suara lirih, "Mas, sepertinya malam ini tidak bisa. Aku sedang datang bulan." Seketika, rasa kecewa menyelimuti hati saya. Malam pertama yang hanya terjadi sekali seumur hidup, dan kami harus tidur terpisah seperti ini. Rasanya ada sedikit kekecewaan di sudut hati saya. Namun, saya memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Sayang, kita punya waktu seumur hidup. Satu malam saja bukan masalah besar." Sari hanya menunduk dan menghela napas pelan. Tanpa berpikir panjang, saya pun membalikkan badan dan mencoba untuk tidur. Namun, di tengah malam, saya terbangun karena suara aneh. Awalnya, saya hanya mendengar suara langkah kaki samar, seolah seseorang sedang berjinjit di dalam rumah. Lalu, suara itu semakin jelas. Terdengar napas yang terengah-engah bercampur dengan desahan yang sangat lirih. Jantung saya mulai berdebar kencang, dan seluruh tubuh saya kaku. Dalam kegelapan, saya menoleh ke samping dan menyadari Sari tidak ada di tempat tidur. Saya langsung terduduk. Kamar itu sunyi, tetapi pintu kamar sedikit terbuka. Seperti orang yang berjalan dalam tidur, saya melangkah keluar kamar dengan kaki gemetar. Semakin dekat saya ke kamar ayah, suara itu semakin jelas. Suara desahan dan derit ranjang itu bagaikan pisau tajam yang mengiris hati saya, dan ketika saya menyadari bahwa suara itu bukanlah suara orang asing, melainkan suara istri saya, Sari, saya membeku di tempat. Dunia terasa berputar, dan saya harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Keringat dingin mengalir di punggung saya. Di kepala saya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Kenapa harus ayah? Kenapa harus istriku? Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Dengan tangan gemetar, saya mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dan sebuah bayangan samar tertangkap oleh mata saya. Saya ingin berteriak melihat pemandangan itu, tetapi tenggorokan saya tercekat dan tak ada suara yang keluar. Saat itu, hati saya dipenuhi amarah, sakit hati, ketakutan, dan rasa malu. Semua kepercayaan dan kebahagiaan yang saya bangun hari ini hancur menjadi abu dalam sekejap. Saya mundur beberapa langkah dan tanpa sengaja membanting pintu dengan keras. Jantung saya berdebar seolah akan meledak, dan dengan langkah terhuyung-huyung saya kembali ke kamar. Saya terduduk di tempat tidur dan menutupi wajah dengan kedua tangan, air mata pun tumpah ruah. Saya tidak ingin percaya ini adalah kenyataan. Saya pikir saya sedang mengalami mimpi buruk yang mengerikan, namun, suara itu masih terngiang jelas di telinga saya, mendorong saya ke jurang keputusasaan.
Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Yang ada hanyalah kegelapan pekat, suara rintik hujan di ujung atap, dan jeritan hati saya yang sesak. Saya ingin segera berlari dan memastikan semuanya. Tetapi saya takut. Rasanya kebenaran yang kejam itu akan membunuh saya di tempat. Saya ingin lari, tetapi kedua kaki saya seolah terpaku. Saat fajar remang-remang mulai menyelinap ke dalam kamar, saya melihat sosok Sari yang sudah berbaring di samping saya. Ia tertidur dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat wajah itu, dada saya terasa sesak. Perasaan cinta, amarah, dan penghinaan bercampur aduk. Pikiran saya dipenuhi kekacauan, dan hanya satu pertanyaan tanpa jawaban yang muncul. Apakah semalam aku salah dengar? Atau apakah kenyataan mengerikan ini benar-benar ada? Keesokan paginya, sinar matahari yang masuk melalui jendela menerangi wajah Sari. Ia menggeliat dan perlahan membuka matanya, menatap saya dengan mata jernih seolah tak ada yang terjadi. Saya, yang terjaga semalaman, hanya duduk termenung di tepi ranjang dengan mata lelah. Sari bertanya dengan heran, "Mas, kok belum tidur? Apa Mas duduk semalaman?" Saya hanya bisa mengatupkan bibir, tak mampu menjawab. Saya menatapnya, di dalam hati saya, gelombang besar bergejolak. Wanita yang baru kemarin menjadi kebanggaan dan kebahagiaan yang ingin saya pamerkan ke seluruh dunia. Namun, dalam semalam, saya tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang bohong. Sari sepertinya tidak menyadari perubahan tatapan saya. Ia bangkit dari tempat tidur, menyisir rambutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku turun dulu ya, mau menyapa Bapak dan Ibu. Hari ini kan kita juga harus bersilaturahmi ke rumah kerabat Mas," kata Bapak, yang keluar dari mulut Sari membuat jantung saya seolah berhenti berdetak. Gambaran semalam kembali terlintas di benak saya, desahan itu, bayangan samar itu, punggung saya merinding. Tanpa sadar, saya bertanya, "Semalam kamu kemana?" Tangan Sari berhenti bergerak. Gerakan tangannya yang sedang merapikan rambut terhenti begitu saja. Ia menoleh ke arah saya dengan ekspresi kaget. "Semalam? Aku di kamar ini terus, Mas." "Memangnya kemana? Kenapa Mas bertanya yang aneh-aneh?" Saya menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari jejak kebohongan, tetapi mata Sari tetap jernih tanpa goyah. Hati saya semakin bingung. Apa aku benar-benar salah dengar? Apakah ini hanya imajinasi liar seorang pria yang kelelahan karena pernikahan? Namun, suara itu begitu nyata. Setiap detailnya masih bergema di kepala saya. Saya berusaha tersenyum dan berkata, "Ah, bukan apa-apa. Mungkin aku terlalu lelah sampai berhalusinasi." Sari tersenyum ringan lalu keluar dari kamar. Saya tetap di sana, mengepalkan kedua tangan, tenggelam dalam kebingungan. Saat turun ke ruang keluarga, ayah sudah duduk di sana lebih dulu. Wajahnya tampak sangat cerah dan segar. Melihat Sari, ayah tersenyum lebar. "Oh, menantu baru Bapak sudah bangun. Sini, ayo sarapan." Sari membungkuk hormat. "Iya, Bapak. Selamat pagi, Bapak, Ibu." Ibu keluar membawa sarapan sambil tersenyum cerah. "Iya, Nak. Semalam tidur nyenyak?" Sari mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Nyenyak sekali." Mendengar jawaban itu, napas saya tercekat. "Nyenyak sekali." Saya berteriak dalam hati. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang menertawakan saya. Saya melirik ke arah ayah. Ayah dengan tenang menyantap nasi dengan lauknya. Tatapannya sehat dan cerah seperti biasa, sama sekali tidak seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Pikiran saya menjadi kusut. Sebenarnya apa yang kulihat semalam? Apakah itu kebenaran yang mengerikan? Atau hanya permainan kejam dari pikiranku yang lelah? Sarapan berlangsung dalam suasana hangat, tetapi saya hanya menunduk dan nyaris tidak bisa menelan satu suap nasi pun. Ibu sepertinya melihat itu dan bertanya, "Kamu kenapa, Nak, sakit?" Saya menjawab dengan paksa, "Tidak, Bu. Dias, Eka. Mungkin karena kemarin minum sedikit, jadi kepala agak berat." Sari dengan cepat menyahut, "Mas Budi semalam tidak bisa tidur sampai larut, Bu. Nanti saya buatkan teh lemon hangat untuknya." Ibu menatap kami berdua dengan senyum lembut. "Iya, pengantin baru memang harus saling menjaga seperti itu."
Apapun masalahnya, jangan dipendam sendiri, bicarakan berdua. Saya menatap ibu. Hati saya terasa pedih. Jika ibu tahu apa yang saya dengar semalam, apakah beliau masih bisa tersenyum setenang itu? Sepanjang pagi, saya seperti orang linglung. Kerabat datang untuk mengucapkan selamat, dan saya memaksakan diri tersenyum, berjabat tangan, dan membalas ucapan mereka, tetapi pikiran saya melayang ke tempat lain. Pandangan saya sesekali tertuju pada Sari dan ayah. Setiap kali mereka bertukar pandang atau sekadar mengobrol biasa, jantung saya berdebar kencang. Saya mulai berpikir, jangan-jangan ada rahasia di rumah ini yang tidak saya ketahui. Sore itu, setelah sebagian besar tamu pulang, saya menjauh dari keramaian dan pergi ke teras belakang sendirian. Angin sejuk berhembus, tetapi kepala saya masih terasa berat. Saat itu, adik laki-laki ayah, paman saya, datang dan menepuk bahu saya. "Kenapa wajahmu murung begitu? Sepertinya kamu kelelahan kemarin." Saya mengangguk kecil. Paman menatap saya sejenak, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, "Semalam paman melihatmu mondar-mandir di dekat kamar ayahmu. Apa kamu mendengar sesuatu?" Saya terkejut, seluruh tubuh saya terasa lumpuh. Saya menatap paman, tetapi tenggorokan saya tercekat dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Paman menghela napas dan berkata, "Paman juga tidak yakin, tapi sepertinya paman mendengar suara aneh dari kamar ayahmu." "Ah, mungkin paman salah dengar, jangan terlalu dipikirkan, ini kan malam pertamamu, tapi, jika kamu memang mendengar sesuatu, jangan bertindak gegabah, pikirkan baik-baik." Setelah mengatakan itu, paman menepuk bahu saya sekali lagi lalu pergi. Saya membeku di tempat. Jadi, bukan hanya aku yang mendengarnya. Paman juga curiga. Berarti aku tidak gila, dan itu bukan mimpi. Malam itu, saya berbaring di samping Sari, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Sari membalikkan badannya dan berbisik, "Mas, kenapa? Dari pagi Mas aneh sekali." Saya diam. Sari memegang tangan saya dan berkata dengan suara lembut, "Kita kan baru menikah, Mas. Mas harus percaya padaku. Aku ini istri Mas, dan aku akan mencintai Mas seorang seumur hidupku." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantung saya. Percaya. Dulu aku percaya dengan sepenuh hati, tetapi hanya dalam semalam, kepercayaan itu hancur berkeping-keping. Aku ingin menceritakan semuanya dan mengungkap kebenaran. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan istriku, kehilangan ayahku, dan kehilangan keluargaku. Aku memaksakan senyum dan memeluknya. Sari menyandarkan wajahnya di dada saya, dan bernapas dengan teratur. Tetapi jantung saya berdebar kencang. Dan pikiran saya kacau. Dalam hati, saya bersumpah. Jika apa yang kudengar itu benar, lebih baik aku mati daripada hidup dalam penghinaan ini. Pada malam kedua, saya memutuskan untuk memastikan semuanya. Saya tidak bisa lagi hidup dalam keraguan. Saya harus mencari tahu. Dan tepat tengah malam, suara yang familiar itu mulai terdengar lagi. Pada malam kedua, saya berpura-pura tidur lelap dengan mata terpejam. Tetapi telinga saya terbuka lebar. Seluruh saraf di tubuh saya menegang seperti senar gitar. Di samping saya, Sari bernapas dengan teratur. Dan seperti istri yang baik, tangannya tanpa sadar berada di dada saya. Tetapi saya tahu, jika saya tertidur sekarang, saya akan kehilangan kesempatan untuk menghadapi kebenaran yang telah menghantui saya selama 24 jam terakhir. Jarum jam dinding bergerak tanpa suara, menunjukkan tengah malam. Suara serangga di halaman dan desiran angin yang menyelinap melalui celah pintu terdengar, dan tak lama kemudian, suara itu dimulai lagi. Awalnya hanya suara kecil seperti orang yang menggeliat di ranjang, lalu diikuti suara derit, dan kemudian bercampur dengan desahan kasar yang begitu familiar dan menyesakkan. Saya membuka mata, kegelapan di dalam kamar terasa semakin pekat. Sari jelas-jelas berbaring di samping saya. Tiba-tiba, rasa takut yang tak bernama menyergap saya. Jika Sari ada di sini, lalu siapa pemilik suara desahan yang datang dari kamar sebelah? Saya dengan perlahan menyingkirkan lengan Sari dan berjalan tanpa alas kaki ke lorong. Suara itu semakin jelas, bagaikan palu yang menghantam kepala saya. Saya menempelkan telinga ke pintu kamar ayah.
Saat tangan saya yang gemetar memegang gagang pintu, jantung saya terasa akan meledak. Haruskah aku membukanya? Jika aku membukanya, apa yang akan aku hadapi? Keringat dingin mengalir. Saat saya ragu-ragu, suara desahan itu terdengar aneh. Sepertinya bukan hanya suara Sari, tetapi ada suara wanita lain yang tercampur di dalamnya. Saya terkejut, bulu kuduk saya merinding. Jangan-jangan di dalam bukan hanya satu orang? Saya menenangkan diri dan dengan hati-hati mendorong pintu. Pintu sedikit terbuka, tetapi kamar itu gelap gulita, hanya ada cahaya lampu minyak remang-remang yang bergoyang. Suara napas kasar dan derit ranjang terdengar, tetapi sosok manusia tidak terlihat karena terhalang selimut dan tirai. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantung saya. Saya ingin berteriak, ingin masuk dan mengungkap segalanya. Tetapi kedua kaki saya tidak mau bergerak. Rasa takut dan hina yang luar biasa memaku saya di ambang pintu. Tepat pada saat itu, saya merasakan kehadiran seseorang di belakang saya dan terkejut saat berbalik. Itu paman saya. Paman menyipitkan matanya dan meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar saya diam. Ikut paman, jangan bersuara. Saya menelan ludah dan diam-diam mengikuti paman ke halaman belakang. Angin malam yang dingin berhembus, dan cahaya bulan pucat menerangi wajah paman, membuatnya tampak sangat asing. Paman menatap saya dan berkata lirih, "Kamu juga mendengarnya, kan?" Saya mengangguk gemetar. Paman menghela napas dalam-dalam, tatapannya menjadi berat. Paman juga tidak mau percaya, tapi paman mendengarnya selama 2 malam berturut-turut. Hanya saja paman tidak yakin siapa orangnya, jadi paman takut jika gegabah bicara malah akan menghancurkan keluarga. Sambil menggigit bibir, saya akhirnya berhasil berkata, tapi saya mendengarnya dengan jelas. Suara istri saya, Sari. Paman menatap saya lekat-lekat seolah ingin memastikan. Setelah beberapa saat, ia kembali menghela napas dan berkata pelan, "Semalam paman juga mendengarnya, tapi ada 2 suara. Salah satunya sepertinya bukan Sari." Mendengar itu, saya merasa seperti orang tenggelam yang menemukan sepotong kayu. Jantung saya berdebar kencang. Harapan dan kebingungan bercampur menjadi satu. Jika ada orang lain, mungkin saya telah salah paham pada istri saya. Tapi kalau begitu, siapa yang ada di kamar bersama ayah, dan mengapa di tengah malam, di rumah di mana ibu dan seluruh keluarga ada, suara seperti itu bergema? Saya bertanya dengan mendesak. Paman tahu siapa orangnya? Paman menggelengkan kepala. Paman belum tahu. Tapi ingat satu hal ini. Jangan pernah bertindak gegabah. Jika itu benar, suatu saat pasti akan terungkap. Jika itu salah paham, kamu hanya akan merusak kebahagiaanmu yang baru dimulai. Setelah mengatakan itu, paman menepuk bahu saya lalu pergi. Saya ditinggal sendirian di bawah cahaya bulan, suatu saat akan terungkap. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk dalam ke hati saya. Lalu, sampai kapan aku harus menunggu? Keesokan paginya, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan, saya mengamati Sari dengan saksama. Ia dengan lembut mengambilkan lauk untuk saya, dan bertanya apakah saya tidur nyenyak. Melihat wajahnya yang manis, hati saya semakin bingung. Jika memang dia pelakunya, bagaimana dia bisa bersikap setenang itu? Jika bukan dia, mengapa suara itu begitu mirip hingga membuat seluruh tubuhku gemetar? Ayah juga duduk di meja. Masih dengan penampilan yang berwibawa, ia makan dengan lahap dan sesekali bercanda dengan Sari. Setiap kali ayah tertawa, saya merasa tenggorokan saya tercekat. "Ibu, yang tidak tahu apa-apa," berkata sambil tersenyum kepada Sari, "makan yang banyak biar kuat. Harus jaga suami baik-baik." Saya menatap ibu. Hati saya terasa hancur. Bagaimana jika rahasia mengerikan ini, perbuatan menjijikan yang terjadi di rumah ini, sampai ke telinga ibu? Aku ingin memberitahunya, tapi mulutku terkunci. Sore harinya, saya memutuskan untuk melakukan sebuah tes. Saya berkata pada Sari bahwa saya akan pergi menemui teman-teman, padahal sebenarnya saya ingin mengawasinya. Saya berpura-pura pergi, lalu bersembunyi di halaman belakang. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Sari tidak menunjukkan gelagat aneh sama sekali. Ia pergi ke pasar bersama ibu, lalu pulang dan menyiapkan makan malam.
Semua tindakannya begitu wajar, membuat saya semakin bingung. Jika ia bersalah, bagaimana ia bisa setenang itu? Saat malam tiba, saya kembali gemetar karena cemas. Saya tidak tahu apa yang akan saya dengar dan lihat kali ini. Saya ingin percaya pada kepolosan istri saya, tetapi hati saya terasa seperti tergantung di tepi jurang. Malam itu, saya kembali terjaga, dan saat suara desahan itu dimulai, kali ini saya bertekad untuk menyelesaikannya. Saya dengan hati-hati mendekati pintu kamar ayah. Dari dalam, suara itu terdengar lebih jelas, bahkan tercampur bisikan mesra seolah mereka saling memanggil nama. Saya memegang erat gagang pintu. Seluruh tubuh saya gemetar, dan tiba-tiba, saya mendorong pintu dengan keras. Pintu terbuka lebar. Di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang remang-remang, dua bayangan manusia saling berpelukan. Pintu yang terbuka mengeluarkan suara derit tajam, membelah udara berat di dalam kamar. Jantung saya berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi seluruh punggung saya. Cahaya kekuningan dari lampu minyak menerangi pemandangan di depan mata dengan jelas. Saya membeku di tempat. Di atas ranjang kayu tua milik ayah, dua sosok manusia saling melumat. Seorang wanita dengan rambut tergerai dan wajah memerah, dan seorang pria dengan punggung lebar dan napas kasar yang familiar, ayah saya. Saat itu, pikiran saya menjadi kosong. Saya ingin berteriak, tetapi tenggorokan saya tercekat, dan seluruh tubuh saya gemetar. Tangan saya mencengkeram gagang pintu begitu erat hingga terasa sakit. Saya tidak berani melihat wajah wanita itu dengan jelas. Rasa takut yang mengerikan bahwa itu mungkin istri saya masih menghantui. Wanita itu terkejut dan menoleh. Di bawah cahaya lampu yang bergoyang, saya sadar bahwa wajah itu bukan wajah Sari. Dia adalah Bu Ratmi, seorang janda tetangga yang baru pindah beberapa bulan lalu dan sering datang ke rumah untuk meminta bantuan ayah memperbaiki ini dan itu. Saya tertegun. Hembusan napas lega bercampur dengan guncangan yang luar biasa. Bukan Sari. Rasa sakit yang aneh terasa di dada saya. Perasaan lega karena istri saya tidak terlibat bercampur dengan keputusasaan karena kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan. Ayah saya, yang selama ini saya hormati, bisa melakukan hal seperti ini di malam pertama pernikahan anaknya, di kamar sebelah tempat ibu saya tidur. Di rumah ini, ayah langsung terduduk. Wajahnya memerah padam, dan ia menatap saya dengan tajam. Dengan suara rendah namun mengancam, ia berteriak, "Keluar! Dan jangan pernah bicarakan apa yang kamu lihat hari ini." Saya mundur seperti orang lumpuh. Bu Ratmi dengan panik menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, menghindari tatapan saya, dan tampak bingung. Saya tidak punya keberanian lagi untuk berada di sana. Saya berbalik dan lari kembali ke kamar. Pintu di belakang saya tertutup, dan saya jatuh terduduk di lantai. Dada saya sesak, jantung saya serasa mau meledak. Saya memegangi kepala dan bertanya pada diri sendiri, apa yang baru saja kulihat? Ini kenyataan atau mimpi buruk? Mendengar suara gaduh, Sari terbangun dan duduk, bertanya dengan cemas. "Mas, dari mana? Kenapa wajahmu pucat sekali?" Saya tidak sanggup menceritakan yang sebenarnya. Jika Sari tahu, semuanya akan meledak, dan keluarga ini akan hancur berkeping-keping. Saya memaksakan senyum yang kaku. "Tidak apa-apa. Tadi hanya keluar minum air." Sari menatap saya dengan curiga, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia dengan lembut membantu saya berdiri, membaringkan saya di tempat tidur, dan memeluk saya. Saya memejamkan mata, tetapi pemandangan mengerikan yang baru saja saya lihat tidak bisa hilang dari benak saya. Sepanjang malam, saya gelisah. Suara ayah terus terngiang di kepala saya. "Jangan pernah bicarakan." Kata-kata itu seperti vonis mati yang tergantung di atas kepala saya. Haruskah saya diam demi menjaga keluarga? Ataukah saya harus mengungkap kebenaran demi nurani? Saya berada di persimpangan jalan. Keesokan paginya, ayah duduk di meja makan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat saya turun, tatapan dingin dan berat ayah melintas ke arah saya. Saya menunduk, tidak berani menatapnya. Sari masih dengan polosnya menyiapkan sarapan, dan ibu dengan ceria bercerita tentang pasar. Saya menatap ibu, hati saya hancur. Wanita yang seumur hidupnya mengabdi pada suami dan anak-anak. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa semalam,
Di rumah ini, suaminya telah mengkhianatinya dengan terang-terangan. Saya tidak bisa menelan satu suap pun sarapan. Setiap kali mendengar ayah dan ibu berbicara, tenggorokan saya tercekat. Ayah masih tertawa, berakting seolah-olah ia adalah ayah teladan dan suami yang penyayang. Hanya saya yang tahu kebenaran di balik topeng itu. Setelah makan, saya keluar sendirian ke teras. Paman datang dan menatap saya dengan tatapan menyelidik. Ia merendahkan suaranya dan bertanya, "Kamu sudah melihatnya, kan?" Saya terkejut. Paman rupanya sudah menduganya. Saya mengangguk dengan mata memerah. Paman menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Paman sudah berkali-kali ingin bicara, tapi Paman takut keluarga ini akan hancur berantakan. Sekarang kamu sudah melihatnya sendiri. Kamu tahu betapa sulitnya situasi ini. Ayahmu sudah tidak lagi menjaga batasannya. Tapi kamu harus tetap tenang. Jika masalah ini meledak, ibumu yang akan paling menderita." Saya menggigit bibir. Air mata menggenang di pelupuk mata. Saya berkata dengan susah payah, tapi nurani saya tidak tahan, "Paman. Kalau ibu tahu, beliau bisa meninggal." Paman menepuk bahu saya dan berkata perlahan, "Karena itulah kamu harus diam. Setidaknya sampai kita menemukan jalan keluar, jangan bodoh dan memberitahu Sari atau ibumu. Ingat, terkadang diam adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga." Saya bersandar di bahu paman. Rasanya seperti terperangkap di jalan buntu. Saya tidak tahu lagi siapa yang harus saya percaya dan kemana harus bersandar. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam konflik batin yang mengerikan. Siang hari, saya berpura-pura normal, tertawa dengan istri saya, membantu ibu, dan menyapa kerabat. Tetapi di dalam hati, bayangan malam itu terpatri dalam, menyiksa saya setiap saat. Malam hari, saya tidak lagi keluar. Saya hanya berbaring di samping Sari, mendengarkan suara-suara yang sesekali datang dari kamar ayah, dan gemetar. Suara itu seperti hantu yang menghantui saya. Terkadang saya ingin menceritakan semuanya pada Sari dan mencari pelipur lara, tetapi rasa takut selalu datang. Saya takut ia tidak akan percaya, atau menganggap saya gila. Yang terburuk, jika kebenaran terungkap, seluruh keluarga besar akan menjadi bahan tertawaan. Suatu hari, ibu tiba-tiba berkata kepada Sari, "Besok kalian berdua ikut ibu ya. Kita antarkan makanan untuk kerabat." Mendengar itu, jantung saya mencelos. Saya melirik ayah, dan melihatnya sedikit mengernyitkan dahi, sebelum menyembunyikannya dengan senyum paksa. Saya tidak melewatkan ekspresi halus itu. Malam itu, setelah semua orang tertidur, ayah diam-diam datang ke kamar saya. Ia berdiri di ambang pintu dan berkata dengan suara rendah dan mengancam, "Anggap saja apa yang kamu lihat tidak pernah terjadi. Jika kamu bodoh dan membuka mulut, bukan hanya ibumu yang akan menderita. Kamu juga tidak akan selamat. Ingat itu." Saya duduk. Jantung saya berdebar kencang. Saya menatap mata ayah, orang yang paling saya hormati seumur hidup. Matanya gelap dan dingin seperti lumpur. Ia bukan lagi ayah yang bijaksana yang saya kenal. Saya merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam, kehilangan arah dan pegangan. Malam itu, saya berbaring di samping Sari dan menangis diam-diam. Saya tahu bahwa suatu saat, kebenaran ini akan meledak seperti gunung berapi dan menyeret kami semua ke jurang kehancuran. Dan saya juga tahu bahwa saya tidak akan bisa diam selamanya. Keesokan paginya, saya terbangun dengan mata lelah. Kepala saya terasa berat. Sari menatap saya dengan cemas dan berkata, "Mas, tidak bisa tidur lagi ya? Setiap malam Mas gelisah. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku ya." Saya memaksakan senyum yang pahit dan canggung. "Tidak apa-apa, sayang." Mungkin karena belum terbiasa saja. Sari menatap saya dengan curiga, lalu menghela napas dan tidak bertanya lagi. Saya tahu ia curiga, tetapi saya berpikir jika saya menceritakan yang sebenarnya, ia tidak akan bisa membantu apa-apa, bahkan mungkin akan meninggalkan saya karena takut. Kami baru saja menikah. Jika Sari ikut terseret dalam pusaran mengerikan ini, saya tidak akan bisa melindungi rumah tangga kecil kami. Sepanjang pagi, ibu sibuk menyiapkan makanan untuk diantar ke rumah kerabat. Ibu berkata pada Sari bahwa ia harus ikut. Karena sebagai menantu, ia harus menunjukkan wajahnya kepada kerabat agar nama baik keluarga terjaga. Sari mengangguk dengan ceria,
Tetapi saya yang memaksakan senyum merasakan kecemasan yang mendalam dari lubuk hati. Sesuai dugaan, setelah makan siang, seluruh keluarga berangkat. Orang tua saya di depan, saya dan Sari mengikuti di belakang. Di dalam mobil, Sari berceloteh, tetapi saya hanya diam dengan hati yang berat. Saya berpikir, perjalanan ini adalah kesempatan untuk merenung, apakah saya akan tetap diam seperti yang diperingatkan ayah, atau mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Sesampainya di rumah kerabat, suasana penuh tawa dan ucapan selamat. Semua orang memuji Sari yang dianggap santun dan anggun. Melihat istri saya yang tersenyum cerah, tiba-tiba hati saya terasa pedih. Wanita yang saya curigai dan siksa batinnya ini ternyata tidak bersalah sama sekali. Fakta itu membuat saya semakin merasa bersalah. Saat semua orang asyik mengobrol, saya duduk sendirian di teras. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. "Kamu masih belum tenang karena kejadian malam itu?" "Ya?" Saya terkejut dan berbalik. "Itu paman saya." Paman menatap lurus ke arah saya seolah-olah ia bisa membaca semua isi hati saya. Saya menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak tahu harus berbuat apa, Paman. Saya melihat semuanya. Saya tidak bisa pura-pura tidak tahu." Paman duduk di samping saya dan menghela napas. "Paman mengerti. Tapi kamu harus memikirkan ibumu. Beliau sudah bekerja keras seumur hidupnya. Kalau beliau tahu, beliau bisa langsung jatuh sakit. Ayahmu memang salah, tapi mengungkap semuanya sekarang hanya akan menghancurkan keluarga kita. Kamu harus sabar. Jangan karena emosi sesaat, kamu mendorong semuanya ke tepi jurang." Saya memegangi kepala karena putus asa. Tapi hidup dalam kebohongan seperti ini rasanya sesak, Paman. Paman menepuk bahu saya dan menatap ke kejauhan. "Kebenaran tidak selalu harus diungkapkan saat itu juga. Tunggulah saat yang tepat, semuanya akan terungkap. Percayalah pada Paman." Saya diam. Rasa terima kasih dan putus asa datang bersamaan. Saya tahu Paman berkata demikian demi keluarga, tetapi saya juga merasa bahwa kebisuan ini tidak bisa selamanya. Setelah kunjungan kerabat selesai, kami pulang saat matahari terbenam. Sari membantu ibu di dapur, dan saya duduk di teras, masih tenggelam dalam pikiran yang rumit. Saat itu, ayah datang dan menatap saya dengan tatapan tajam. Ia berkata dengan suara pelan yang hanya bisa saya dengar, "Ingat kata-kataku. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang harus kita pura-pura tidak tahu meskipun kita tahu. Jangan bodoh dan mencari masalah." Saya menggigit bibir dan tidak menjawab. Ancaman itu bagaikan belenggu yang mencekik jantung saya. Malam itu, setelah semua orang tertidur, saya duduk sendirian di teras. Cahaya bulan yang dingin menerangi halaman, dan angin malam membuat bambu di pekarangan berderit. Saya duduk di sana, memikirkan ibu, Sari, dan pemandangan memalukan yang saya saksikan. Semakin saya berpikir, semakin saya merasa terperangkap dalam jebakan tanpa jalan keluar. Saat itu, Sari datang dan dengan lembut menyelimuti bahu saya. "Dingin, Mas. Kenapa masih duduk di luar?" Saya menatap wajah istri saya yang lembut, tenggorokan saya tercekat. Saya ingin menceritakan semuanya, saya butuh seseorang untuk memahami, tetapi suara ayah bergema di kepala saya. "Jangan pernah bicarakan." Saya memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Hanya ingin mencari angin." Sari duduk di samping saya dan menyandarkan kepalanya di bahu saya. Kehangatannya tanpa sadar membuat air mata saya mengalir. Sari terkejut dan mengangkat kepalanya. "Mas, menangis? Ada yang Mas sembunyikan dariku, kan?" Saya menggelengkan kepala dan menahan air mata. Rasanya hanya dengan satu pengakuan, seluruh dunia di sekitar saya akan runtuh. Selama beberapa hari berikutnya, segalanya tampak tenang. Sari mengurus rumah, ibu tampak senang, dan ayah tetap berwibawa. Hanya saya yang hidup dalam penderitaan. Setiap malam, saya tersiksa oleh suara-suara yang datang dari kamar ayah. Namun, anehnya, setelah hari di mana saya menyaksikan pemandangan itu, suara itu menghilang begitu saja. Kamar menjadi sunyi senyap. Fakta itu membuat saya semakin bingung. Apakah ayah mulai waspada? Atau mereka masih bertemu diam-diam dan menyembunyikannya dengan lebih lihai? Saya tidak tahu, tetapi kecemasan saya semakin hari semakin besar. Suatu sore, saat saya dan Sari sedang menjemur pakaian,
Terdengar jeritan tajam ibu dari dalam rumah. Saya dan Sari bergegas masuk. Ibu terduduk di lantai, gemetar sambil memegang sebuah sapu tangan asing, dan ayah membeku di depan pintu kamar. Ibu mengangkat kepalanya dan menatap ayah dengan mata memerah. Sapu tangan ini milik siapa? Kenapa ada di bawah bantalmu? Napas saya seolah berhenti. Jantung saya berdebar kencang. Akhirnya, tanpa perlu saya katakan, rahasia itu mulai terungkap. Ayah tampak panik dan wajahnya memerah. Ia berkata dengan gagap, "Oh, itu. Mungkin punya orang yang minta tolong perbaiki barang, lalu lupa tertinggal." Ibu melempar sapu tangan itu ke lantai dan berteriak, "Kau pikir aku bodoh? Ini sapu tangan wanita yang masih baru. Masih ada bekas lipstik dan bau parfumnya. Jujur saja, apa yang kau lakukan di belakangku?" Sari ketakutan dan membantu ibu berdiri, sementara saya hanya terpaku di tempat. Semua yang saya takutkan terjadi di depan mata saya. Ayah mengepalkan tangannya, kemarahan melintas di matanya, tetapi ia berusaha tersenyum untuk meredakan situasi. "Jangan berpikir yang tidak-tidak, aku setia padamu. Percayalah padaku." Tetapi ibu tidak bodoh. Ia menangis tersedu-sedu dan berteriak, "Aku sudah mengikutimu seumur hidupku. Melahirkan anak-anakmu, mengabdi, dan berkorban. Tapi kau berani mengkhianatiku." Tangisan ibu menggema di seluruh rumah, dan hati saya hancur berkeping-keping. Sari memeluk ibu sambil berlinang air mata, dan saya tidak bisa bergerak di tengah rasa sakit dan ketakutan. Ayah terduduk di kursi. Wajahnya pucat. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya diam dan menatap lantai dengan mata gelap. Rumah itu dipenuhi tangisan ibu, desahan Sari, dan kebisuan ayah yang mematikan, menciptakan pemandangan yang tragis. Saya merasa keluarga kami sedang hancur berkeping-keping dan tidak bisa kembali seperti semula. Dan sejak saat itu, saya tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Hari itu, udara di dalam rumah terasa begitu berat hingga sulit untuk bernapas. Ibu terisak di bahu Sari, tangisannya merobek keheningan di dalam ruangan. Saya berdiri diam, hanya menatap lantai. Rasa sakit seperti ribuan jarum menusuk jantung saya. Ayah terduduk di kursi dengan tangan terkepal, matanya yang memerah menghindari tatapan ibu. Sari, sambil menenangkan ibu, menatap saya dengan cemas seolah bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga ingin membuka mulut, tetapi tenggorokan saya tercekat dan semua kata-kata hilang seperti asap. Ibu berkata dengan suara serak bercampur air mata, "Jelaskan, aku mau mendengarnya langsung darimu. Sapu tangan itu milik siapa? Dan sudah berapa lama kau membohongiku?" Ayah mengatupkan rahangnya dan berkata dengan suara kasar, "Jangan menuduh sembarangan. Seumur hidupku hanya ada kau. Mungkin ada orang yang membenciku dan mencoba mengadu domba. Jangan hanya karena satu sapu tangan, kau mencurigai segalanya." Ibu menatap ayah dengan mata memerah. Tatapan penuh penderitaan. "Sampai saat ini pun kau masih berbohong? Kau pikir aku buta? Aku sudah hidup denganmu setengah abad. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakan bau parfum asing padamu?" Kata-kata ibu bagaikan belati yang menusuk dada saya. Ibu tidak salah. Saya tahu ibu sudah merasakan kebenarannya. Tetapi, jika kebenaran itu terungkap, apakah ibu sanggup menanggungnya? Sari dengan tangan gemetar memeluk ibu erat-erat dan berbisik, "Ibu, tenang dulu. Bu, kita bicarakan baik-baik. Kalau ibu emosi begini, nanti sakit." Ibu terisak-isak, seluruh tubuhnya bergetar. Saya duduk di samping ibu, meletakkan tangan di bahunya, dan berkata pelan, "Ibu, percayalah padaku. Semuanya akan baik-baik saja, jangan terlalu sedih." Tetapi hati saya kusut masai. Sebagai anak, saya telah melihat dan mengetahui segalanya. Namun, saya harus berbohong seperti ini untuk menenangkan ibu. Malam itu, ibu tidak makan dan hanya menangis di kamar. Sari menemaninya, sesekali menatap saya seolah bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saya menghindari tatapan istri saya dan menunduk. Ayah duduk di teras, terus-menerus merokok, asap rokok memenuhi sudut rumah. Saat semua orang terdiam, ayah memanggil saya ke halaman belakang. Suaranya rendah, tetapi bercampur amarah dan ancaman. "Kau juga melihatnya, kan? Ibumu sudah mulai curiga. Tapi ingat,
Jika kau sampai buka mulut, ibumu akan jatuh sakit. Apa kau mau melihat ibumu mati di tempat? Saya mengepalkan tangan, keringat dingin mengalir, dan saya menggigit bibir hingga berdarah. Saya menatap ayah, tidak ada lagi sosok ayah yang bijaksana. Yang ada hanyalah pria egois yang menyangkal segalanya demi menjaga harga dirinya. Saya berkata dengan susah payah, "Ayah, saya sudah melihat semuanya. Saya tidak tahu harus memandang ayah seperti apa lagi." Ayah membelalakan matanya dan berteriak, "Meskipun kau lihat, kau harus pura-pura tidak lihat. Aku ini ayahmu. Apa kau berani menuduh ayahmu sendiri? Apa kau mau menghancurkan keluarga ini? Ingat, diam adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semua orang." Saya berdiri dengan kaki gemetar. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa menunduk dan berbalik. Di belakang saya merasakan tatapan dingin ayah. Malam itu, saya berbaring di samping Sari, gelisah dengan hati yang membara. Sari memeluk saya dengan lembut dan berbisik, "Mas, ada yang Mas sembunyikan dariku, kan? Sejak kita menikah, Mas berubah. Aku takut sekali. Jangan tinggalkan aku ya, Mas." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Saya memeluk istri saya erat-erat. Air mata saya tumpah. Saya ingin menceritakan semuanya pada Sari dan dipahami, tetapi bayangan ibu yang jatuh sakit dan ancaman ayah terlintas di benak saya. Akhirnya, saya harus memendam kebenaran itu di dalam hati dan menahan rasa sakit yang merobek-robek jantung saya. Selama beberapa hari berikutnya, ibu masih hidup dalam kecurigaan. Ia kehilangan senyumnya, dan sesekali menatap ayah dengan tatapan penuh curiga dan penderitaan. Sari berusaha mengubah suasana rumah yang berat, tetapi usahanya terasa canggung. Ayah berpura-pura tenang, tetapi saya tahu ia mengawasi setiap gerak-gerik saya, takut saya akan mengungkap segalanya. Suatu sore, saat Sari dan ibu pergi ke pasar, saya tidak sengaja mendengar percakapan telepon ayah. Ayah berbicara dengan suara pelan di dalam kamar, tetapi saya mendengarnya dengan jelas. "Jangan datang dulu untuk sementara." Dia sudah mulai curiga. "Gara-gara sapu tanganmu yang tertinggal, semuanya hampir terbongkar. Kita harus hati-hati untuk sementara waktu." Saya membeku di tempat. "Benar, Bu Ratmi. Ayah dan dia masih melanjutkan hubungan kotor itu. Mereka hanya berhenti sejenak karena takut ketahuan." Seluruh tubuh saya gemetar, dan darah serasa naik ke kepala. Saya ingin segera masuk dan mengungkap semuanya, tetapi saya menahan diri. Saya tahu jika saya melakukannya, ibu akan 1000 kali lebih menderita. Malam itu, berbaring di tempat tidur, saya menatap Sari dan berbisik, "Kalau suatu saat nanti kau tahu rahasia mengerikan di keluarga ini, bisakah kau memaafkanku karena telah diam?" Sari terkejut dan langsung duduk. "Maksud Mas apa? Apapun yang terjadi, Mas harus cerita padaku. Jangan dipendam sendiri dan menderita sendirian." Saya tidak sanggup menatap wajah istri saya dan membalikkan badan. Suatu saat, saya harus memilih. Apakah saya akan terus diam untuk melindungi ibu? Atau akan menceritakan segalanya untuk membebaskan diri saya sendiri? Saya tahu bahwa badai itu pasti akan datang suatu saat nanti. Dan ketika badai itu datang, tidak ada seorang pun dari kami yang bisa lolos dari kekuatan penghancurnya. Setelah insiden sapu tangan itu, ibu berubah total. Beliau tidak lagi tersenyum ceria, atau mengobrol dengan tetangga seperti dulu. Tatapannya menjadi berat, dan beliau diam-diam mengamati setiap gerak-gerik ayah. Seringkali, saya melihatnya duduk sendirian di teras, menatap kosong ke kejauhan, atau memutar tasbih dengan tangan gemetar seolah sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tahu ibu sedang berjuang melawan kecurigaan yang menggerogoti hatinya. Sari sangat khawatir. Ia berkali-kali berbisik kepada saya, "Ibu kelihatan sangat tertekan, Mas. Mas harus menghiburnya. Kalau begini terus, kesehatan beliau bisa terganggu." Saya hanya bisa mengangguk pasrah, sementara di dalam hati saya api berkobar. Saya tahu persis penyebabnya, tetapi saya tidak bisa mengatakannya atau mengakuinya. Suatu malam, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan, ibu tiba-tiba meletakkan sendoknya, menatap lurus ke arah ayah, dan berkata dengan tegas, "Aku tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Jujur saja, sapu tangan itu milik siapa? Dan ada hubungannya dengan siapa?"
Kalau kau terus diam, aku sendiri yang akan mencarinya. Suasana menjadi tegang. Ayah mengangkat kepalanya. Kemarahan melintas di matanya, tetapi ia menahannya dan berkata, "Berhentilah curiga. Kalau sudah kubilang tidak ada, ya tidak ada. Apa kau mau membuat malu di depan anak-anak?" Ibu menggebrak meja dengan keras. Suaranya bergetar. "Kau pikir aku bodoh? Aku sudah hidup denganmu puluhan tahun. Apa kau pikir aku tidak tahu kebiasaanmu? Kau berubah. Aku tahu semuanya. Kalau kau tidak mau bicara, aku akan mencarinya sampai dapat." Saya membeku di tempat. Ini pertama kalinya saya melihat ibu begitu tegas. Sari ketakutan dan memegang tangan ibu. "Ibu, tenang dulu, makan dulu. Nanti kita bicarakan pelan-pelan." Ayah melempar sendoknya ke meja, bangkit, dan berjalan keluar. Suara langkah sandalnya yang berat terdengar menjauh. Saya menatap punggung ayah, merasakan jantung saya sesak. Saya tahu hari di mana kebenaran terungkap tidak akan lama lagi. Malam itu, ibu memanggil saya ke kamarnya. Cahaya lampu minyak yang remang-remang menerangi wajahnya yang tirus. Ibu menatap saya lekat-lekat dan bertanya dengan suara serak, "Nak, jujurlah pada ibu. Kau anak ibu dan tinggal di rumah ini. Kau pasti tahu apa yang terjadi, kan? Jangan bohongi ibu lagi." Napas saya seolah berhenti. Saya merapatkan kedua tangan, keringat dingin mengalir. Tatapan ibu yang penuh penderitaan namun penuh harap membuat saya sesak. Saya ingin bicara. Saya ingin berteriak bahwa saya melihat semuanya. Tetapi bayangan ibu yang akan jatuh sakit jika mendengar kebenaran itu terlintas di benak saya. Saya menjawab dengan suara gemetar, "Ibu, aku tidak tahu apa-apa. Mungkin ibu hanya terlalu sensitif. Ayah masih mencintai ibu." Ibu menatap saya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Air matanya menetes. "Nak, ibu tidak menyalahkanmu. Tapi ketahuilah satu hal. Hidup dalam kecurigaan lebih menyakitkan daripada mati. Lebih baik sakit sekali karena tahu kebenarannya daripada menderita seumur hidup seperti ini." Saya memeluk ibu. Hati saya hancur. Saya mengerti penderitaan ibu, tetapi saya juga tahu bahwa kebenaran itu bisa membunuhnya. Saya hanya bisa menangis diam-diam bersamanya. Sejak hari itu, ibu semakin mengawasi ayah. Beliau diam-diam memeriksa jam pulang pergi ayah, dan memeriksa saku pakaiannya. Suatu hari, di saku pakaian ayah, beliau menemukan secarik kertas bertuliskan, "Malam ini kutunggu di sana." Ibu memegang kertas itu dengan wajah pucat, tetapi tanpa berkata apa-apa, beliau meletakkannya kembali ke tempatnya. Saya kebetulan melihat semuanya. Jantung saya serasa berhenti berdetak, rahasia itu semakin terkuak, ayah terus menyangkal, dan ibu, meskipun menderita, terus berusaha mencari kebenaran. Suatu sore, saat paman datang ke rumah, ibu mengajaknya ke kamar dan menutup pintu. Saya menguping dari luar. Suara isak tangis ibu terdengar samar. "Paman kan adiknya Mas. Paman pasti tahu apa yang terjadi padanya, kan? Tolong, jujurlah padaku." Aku sudah tidak tahan lagi, suara paman yang rendah dan ragu-ragu terdengar. "Mbakyu, ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui. Mungkin lebih baik Mbakyu memejamkan mata dan menganggapnya tidak ada." Ibu berteriak. "Tidak bisa. Aku tidak bisa begitu. Dia sudah mengkhianatiku. Dia sudah menganggapku tidak ada. Katakan padaku, dia selingkuh. Kan? Di luar, kaki saya lemas. Paman juga sudah tahu semuanya, tetapi seperti saya, ia memilih untuk diam." Ibu sekarang sudah mencapai batas kesabarannya. Malam itu, ibu tidak makan dan tidak berkata apa-apa. Sepanjang malam, beliau hanya duduk di teras, menatap ke kejauhan. Sari menangis di sampingnya karena kasihan, dan saya hanya bisa menemaninya dalam diam. Suara serangga di halaman terdengar nyaring, menambah berat suasana. Baru pada tengah malam, ibu bangkit dengan tenang dan berkata kepada saya, "Nak, besok antarkan ibu ke pasar kota ya. Ada yang mau ibu beli." Suaranya anehnya begitu tenang, dan ketenangan itu membuat saya merinding. Saya tahu ibu sudah memutuskan sesuatu. Keesokan paginya, saya mengantar ibu ke pasar kota. Ibu tidak pergi ke toko langganannya,
melainkan langsung menuju sebuah toko kecil yang menjual alat perekam dan kamera bekas. Saya terkejut melihat ibu mengeluarkan uang dan membeli sebuah alat perekam suara mini yang bisa dimasukkan ke saku. Ibu menoleh ke arah saya dan berkata dengan tatapan tegas, "Jangan tanya apa-apa. Sekarang, ibu sendiri yang akan mengungkapnya. Kalau dia memang benar-benar mengkhianatiku, aku butuh bukti. Aku tidak bisa hidup dalam kecurigaan lagi." Tenggorokan saya tercekat, saya tidak bisa berkata apa-apa. Hati saya sakit. Saya tahu badai yang sesungguhnya akan segera datang. Jika ibu sudah bertekad, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam perjalanan pulang, saya diam, dan ibu duduk di belakang sambil menggenggam erat tas kecil berisi alat perekam itu. Beliau tidak menangis atau gemetar. Yang tersisa hanyalah sikap dingin dan tegas. Untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa ibu adalah wanita yang begitu kuat. Malam itu, saat semua orang bersiap untuk tidur, saya melihat ibu diam-diam meletakkan alat perekam itu di bawah bantal ayah. Jantung saya berdebar kencang, dan seluruh tubuh saya gemetar. Hanya dalam semalam, semuanya akan terungkap. Dan firasat saya benar. Di tengah malam, saat semua orang tertidur, suara yang familiar itu kembali terdengar dari kamar ayah. Kali ini, ibu tidak berlari keluar atau menangis. Beliau hanya berbaring diam, menggenggam erat selimut, membiarkan alat perekam itu menjadi saksi penderitaannya yang mengerikan. Keesokan paginya, saya melihat ibu duduk di sudut kamar, mendengarkan kembali rekaman itu dengan tangan gemetar. Suara napas kasar, desahan wanita, bisikan ayah, semuanya terdengar jelas. Ibu menangis sejadi-jadinya, tangisan yang memilukan seolah merobek jantung. Saya berlutut di hadapan ibu dan meneteskan air mata. Saya tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kebenaran telah terungkap, dan keluarga kami harus menghadapi badai terberat yang pernah ada. Pagi itu, sinar matahari yang menyelinap masuk melalui jendela menerangi wajah ibu yang tirus. Beliau duduk diam di sudut kamar. Matanya bengkak karena menangis semalaman, dan tangannya yang gemetar menggenggam erat alat perekam suara. Benda itu seolah menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Saat saya masuk ke kamar, saya hendak mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan saya tercekat. Saya tahu, kata-kata penghiburan apapun sudah tidak ada gunanya lagi. Ibu mengangkat kepalanya dan menatap saya. Suaranya serak, tetapi tegas. "Nak, hari ini ibu harus mengakhiri semuanya. Ibu tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Temani ibu?" "Ya. Apapun yang terjadi, jangan hentikan ibu." Saya menunduk. Air mata saya mengalir. Saya tahu tidak ada cara lagi untuk menghentikan ibu. Saat sarapan, seluruh keluarga berkumpul di meja makan seperti biasa. Sari mencoba mencairkan suasana yang tegang dengan mengambilkan lauk untuk saya dan ibu, tetapi tangannya yang gemetar tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ayah duduk di seberang, masih dengan ekspresi tenang, mengangkat sendok seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah ibu meletakkan mangkuk nasinya dan menatap tajam ke arah ayah. Ibu mengeluarkan alat perekam dari sakunya, meletakkannya dengan keras di atas meja, dan berkata dengan suara jelas, "Coba katakan, suara siapa ini? Inikah yang kau lakukan di tengah malam? Sekarang kau tidak bisa mengelak lagi, kan?" Meja makan seketika hening. Sari terbelalak melihat alat perekam itu, lalu menatap ayah dengan ngeri. Jantung saya berdebar kencang, dan tangan saya terkepal erat hingga terasa sakit. Wajah ayah sempat berubah, tetapi ia berusaha menguasai diri. Ia tertawa hambar dan berkata dengan suara rendah, "Dari mana kau dapat benda itu? Kau sampai memata-mataiku? Dasar perempuan picik." Ibu menangis dan berteriak, "Picik katamu? Seumur hidupku aku berkorban untukmu, membesarkan anak-anakmu, dan menjaga rumah ini, tapi kau berani mengkhianatiku, dan bahkan membawa perempuan lain ke rumah ini? Masih pantaskah kau menyebutku picik?" Mendengar isak tangis ibu, Sari ikut menangis, dan saya membeku di tempat. Amarah dan kesedihan memuncak, tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa. Ayah meletakkan sendoknya dengan keras dan berteriak, "Diam! Apa kau mau membuat malu keluarga ini? Jangan mengada-ada. Siapa tahu alat perekam itu rekayasa orang untuk memfitnahku?" Ibu tidak tahan lagi dan memutar rekaman itu di tengah meja makan. Suara napas kasar,
desahan wanita, dan bisikan mesra ayah terdengar dengan jelas. Setiap suara itu bagaikan belati yang menusuk jantung saya dan jantung ibu. Ibu memukul dadanya dan meraung, "Apa ini masih kurang? Sampai kapan kau akan menyangkal?" Ayah membeku di tempat. Untuk pertama kalinya, saya melihat ayah benar-benar panik. Wajahnya memerah, lalu pucat, dan matanya memerah. Ia menoleh ke arah saya, mengatupkan giginya, dan berkata, "Budi, ini pasti ulahmu, kan? Kau berkomplot dengan ibumu untuk memfitnah ayahmu sendiri?" Tuduhan itu bagaikan petir di siang bolong bagi saya. Saya gemetar, bangkit, dan menatap lurus ke arah ayah. "Ayah, aku ini anak ayah. Kenapa ayah bicara seperti itu?" Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Selama ini aku diam karena takut ibu terluka, tapi sekarang ayah malah menuduhku. Sari terisak dan memeluk ibu. Seluruh rumah dipenuhi tangisan wanita dan teriakan pria, seperti badai yang mengamuk. Ibu bangkit, menunjuk ke arah ayah, dan berteriak dengan suara penuh amarah. "Mulai hari ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai suamiku lagi. Pergilah kemanapun kau mau, hiduplah dengan siapapun kau mau. Tapi jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di kamarku lagi." Ayah membelalakan matanya. Bibirnya bergetar, ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Ayah melihat sekeliling. Tatapan marah saya, air mata ibu, ketakutan Sari. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan terhuyung-huyung keluar rumah. Suara pintu yang dibanting bagaikan pisau yang memutuskan tali terakhir yang menopang kedamaian keluarga ini. Ibu menutupi wajahnya dan jatuh terduduk menangis. Sari berlutut di sampingnya. Saya menundukkan kepala di atas meja dan menangis sejadi-jadinya. Sepanjang hari itu, ayah tidak pulang. Ibu hanya duduk termenung. Sesekali menangis. Sari menyiapkan makanan, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan desahan dan isak tangis. Menjelang malam, Paman datang. Melihat pemandangan itu, ia duduk diam di samping ibu dan berkata pelan, "Mbak Kyu, sekarang semuanya sudah terungkap. Jangan terlalu bersedih, harus kuat. Mbak Kyu tidak boleh jatuh sakit, masih ada Budi dan menantumu." Ibu terisak, "Paman juga lihat, kan? Dia tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga menuduh anaknya sendiri. Bagaimana aku bisa hidup?" Paman menepuk bahu ibu dengan tatapan berat. "Setiap orang bisa berbuat salah. Tapi Mas sudah terlalu jauh. Biarkan dia menanggung akibatnya sendiri. Mbak Kyu tidak boleh ikut hancur." Mendengar itu, rasa terima kasih dan kesedihan datang bersamaan. Saya ingin memeluk ibu dan Sari dan menangis. Tetapi saya berusaha menahan diri di depan Paman. Malam itu, setelah Sari dan ibu tertidur, saya duduk di teras, menatap langit yang gelap. Ayah masih belum pulang, suara angin yang menerpa rumpun bambu terdengar seperti desahan. Saya memejamkan mata, pikiran saya kacau. Ayah yang saya hormati kini telah menjadi orang asing. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya tahu mulai hari ini, keluarga kami tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran telah terungkap, dan yang tersisa hanyalah menghadapi rasa sakit dan perpecahan. Saat itu, Sari datang dan menyampirkan jaket ke saya sambil berbisik, "Mas, sekarang semuanya sudah terungkap. Aku dan ibu akan selalu ada di samping Mas, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri." Saya memeluk istri saya erat-erat. Tenggorokan saya tercekat, air mata mengalir. "Aku takut sekali, Sari. Aku takut keluarga kita tidak akan bisa kembali seperti dulu." Dan di dalam hati saya, muncul ketakutan lain. Ayah yang keras kepala dan gengsi tinggi itu, setelah semua rahasianya terbongkar, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Keesokan harinya, rumah diselimuti keheningan yang menyesakkan. Ibu terbaring di tempat tidur dengan mata bengkak, karena menangis semalaman. Sari duduk di sampingnya, sesekali menyeka keringat ibu dan menggenggam tangannya erat-erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Saya duduk termenung di teras, menatap halaman yang kosong. Dada saya terasa sesak. Seluruh keluarga terdiam, tidak ada yang mau makan. Setelah ayah pergi, saya diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Saya takut ayah akan melakukan hal bodoh,
atau kembali dengan amarah yang tak terkendali. Dari pagi hingga sore, saya gelisah, mondar-mandir di dalam dan luar rumah. Setiap kali mendengar suara anjing menggonggong, saya mengintip keluar gerbang. Menjelang matahari terbenam, sosok ayah muncul di ujung gang. Ayah berjalan perlahan. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan. Di bahunya, ia membawa sebuah tas kecil. Wajahnya tirus, tetapi tatapannya sulit ditebak, campuran antara kelelahan dan tekad. Saya langsung berdiri. Jantung saya berdebar kencang. Dan perasaan campur aduk melanda. Saya senang ayah pulang, tetapi juga takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayah masuk ke halaman tanpa menatap siapapun. Ia hanya melempar tasnya ke lantai dan duduk di kursi teras. Suara derit kursi terdengar panjang dan menyeramkan. Saya bertanya dengan hati-hati, "Ayah, dari kemarin di mana?" Ayah tidak menjawab, hanya mengisap rokoknya dalam-dalam. Asap putih mengepul. Setelah beberapa saat, ayah berkata dengan suara serak, "Laki-laki dalam hidupnya bisa saja berbuat salah. Tapi bukan berarti kalian bisa menghakimiku di meja makan dan mempermalukanku." Tenggorokan saya tercekat. Sari yang keluar dari dalam rumah menarik lengan saya dan menggelengkan kepala, isyarat agar saya tidak bertengkar dengan ayah, tetapi ibu sudah mendengarnya. Ibu berjalan keluar dari kamar dengan tubuh gemetar. Matanya memerah, tetapi suaranya tegas. "Salah? Kau menyebutnya kesalahan?" Aku mendengarnya dengan jelas. Dan seluruh keluarga mendengarnya. "Masih pantaskah kau merasa dipermalukan? Kau telah menginjak-injak kepercayaanku dan keluarga ini." Ayah mengangkat kepalanya. Kemarahan melintas di matanya. "Bicara memang mudah. Apa kau tahu betapa lelahnya aku seumur hidup menafkahimu, membesarkan anak-anak, dan menjaga rumah ini? Laki-laki juga butuh tempat untuk bernapas. Aku memang salah, tapi aku tidak meninggalkan rumah atau meninggalkan kau dan anak-anak. Kenapa kau memperbesar masalah ini?" Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantung ibu. Ibu terisak dan mundur, nyaris jatuh jika tidak ditopang oleh Sari. Saya mengepalkan tangan. Seluruh tubuh saya gemetar karena amarah. "Ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Apa tempat bernapas ayah itu dengan mengkhianati ibu dan membawa perempuan lain ke rumah ini? Apa ayah tidak memikirkan perasaan ibu, perasaan anak-anak?" Ayah berteriak pada saya. Matanya penuh urat merah. "Diam. Kau tahu apa sampai berani menceramahiku? Jangan merasa hebat. Satu kata lagi. Kuanggap aku tidak pernah punya anak sepertimu?" Kata-kata itu bagaikan guntur di telinga saya. Saya membeku di tempat. Rasanya seperti kehilangan pegangan terakhir. Sari memeluk saya dan berbisik, "Mas, tenang. Nanti semuanya bisa hancur." Ibu terisak dan menjerit, "Kau kejam sekali, bukannya mengakui kesalahan, kau malah mau membuang anakmu sendiri? Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya urusan lagi denganmu. Datan doa. Hiduplah sesukamu, tapi jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di kamarku." Ayah bangkit dan melempar rokoknya ke lantai. Suaranya menggelegar, "Baik. Kalau kau sudah tidak menghargaiku, aku juga tidak akan peduli lagi padamu. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan caraku sendiri, jangan ada yang ikut campur." Setelah mengatakan itu, ayah kembali mengambil tasnya dan pergi. Suara sandalnya yang terseret di lantai seolah mencekik jantung saya. Ibu pingsan di pelukan Sari, saya dan Sari bergegas membawa ibu ke kamar. Sepanjang malam itu, ibu tidak sadarkan diri, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Saya duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibu erat-erat. Hati saya hancur berkeping-keping. Keesokan harinya pun ayah tidak pulang. Dengan sedikit harapan, saya mencarinya ke warung-warung di kota hingga rumah teman-teman lamanya, tetapi saya tidak menemukannya. Sore harinya, saya bertemu Paman. Paman menghela napas dan berkata, "Sepertinya masmu pergi lagi ke rumah Bu Ratmi itu. Kali ini dia benar-benar nekat." Mendengar itu, perut saya mual. Paman pasti benar, ayah tidak lagi bersembunyi. Ia memilih untuk menghadapi segalanya secara terbuka, tidak peduli jika keluarga ini hancur. Saat saya pulang, ibu sudah duduk. Matanya lelah, tetapi ia tidak lagi menangis.
Ibu menatap saya dan berkata dengan suara rendah, namun tegas. Nak, jika dia sudah bertekad untuk mengkhianati ibu seperti itu, ibu juga tidak akan tinggal diam lagi. Seumur hidup ibu sudah bersabar, tapi sekarang sudah cukup. Ibu mau pisah ranjang. Saya terkejut, pandangan saya kabur. Ibu, apa ibu sudah memikirkannya baik-baik? Kalau pisah, nanti jadi omongan tetangga dan kerabat. Ibu memotong, lebih baik jadi omongan orang daripada hidup dalam kebohongan. Aku tidak takut gosip. Aku lebih takut menginjak-injak harga diriku sendiri. Sari di samping memegang tangan ibu dan berkata pelan. Ibu, jika itu keputusan ibu harus kuat. Aku dan Mas Budi akan selalu ada di samping ibu. Saya menatap Sari, merasakan terima kasih yang tak terhingga. Saat keluarga berada di tepi jurang, hanya dia dan ibu yang menjadi satu-satunya penopang saya. Malam itu, setelah semua orang tertidur, saya duduk diam di teras. Cahaya bulan pucat bersinar. Kata-kata ayah terngiang di benak saya. Satu kata lagi, kuanggap aku tidak pernah punya anak sepertimu. Kata-kata itu bagaikan pisau yang tertancap di jantung saya. Saya merasa tidak tahu lagi siapa diri saya di keluarga ini. Tepat pada saat itu, terdengar suara sandal terseret dari luar gerbang. Ayah pulang. Ia masuk terhuyung-huyung dengan bau alkohol yang menyengat. Saya bangkit hendak membantunya, tetapi ragu-ragu. Ayah menatap saya. Matanya sayu, tetapi suaranya anehnya tenang. Budi, jangan benci ayahmu. Ayah juga menderita. Tapi sekarang sudah tidak bisa kembali lagi. Saya membeku di tempat. Tidak bisa berkata apa-apa. Ayah berjalan terhuyung-huyung ke kamarnya dan membanting pintu. Suara kunci pintu terdengar berat. Itu seperti deklarasi bahwa ayah dan ibu tidak lagi hidup di dunia yang sama. Saya terduduk di teras. Pikiran saya kacau. Perang di dalam rumah ini kini memasuki tahap paling sengit, dan saya merasa badai yang jauh lebih dahsyat dari yang saya bayangkan akan segera datang. Keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menyelinap di antara pepohonan, ibu bangun sangat pagi. Beliau tidak lagi berbaring di tempat tidur, melainkan duduk tegak di depan meja. Wajahnya pucat, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Di hadapannya, ada selembar kertas putih dan sebuah pulpen tinta ungu. Melihat itu, jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya tahu ibu sudah memutuskan. Ayah keluar dari kamarnya, wajahnya kuyu, tetapi matanya masih menunjukkan kekeras-kepalaan. Ayah menatap ibu dan mengernyitkan dahi. Mau apa lagi kau? Apa keributan kemarin belum cukup? Ibu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara pelan namun tegas. Aku mau menulis surat permohonan pisah. Aku tidak bisa hidup satu atap dengan laki-laki yang mengkhianati istrinya dan membawa perempuan lain ke rumah yang kubangun dengan cucuran keringat. Setengah abad aku sudah bersabar, tapi sekarang sudah cukup. Ayah membeku di tempat. Bibirnya bergetar. Tetapi kemudian ia tersenyum sinis dan berkata, pisah? Kau pikir semudah itu? Kau mau mencoreng wajahku di depan seluruh kampung dan kerabat? Apa kau tidak memikirkan harga diriku? Ibu menggebrak meja. Suara itu membuat saya terkejut. Harga diri? Apa kau masih punya itu? Apa harga dirimu lebih penting daripada air mata dan penghinaanku? Tidak. Mulai hari ini, aku tidak butuh harga diri seperti itu. Sari berlari keluar dari dapur dan memeluk ibu dengan cemas. Ibu. Tenang. Bu, kalau terlalu emosi nanti sakit. Ibu dengan lembut menyingkirkan tangan Sari dan berkata, Nak, terima kasih atas perhatianmu. Tapi kau juga harus tahu, hidup seumur hidup dalam kecurigaan dan pengkhianatan lebih menyakitkan daripada mati. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Saya terpaku di tempat. Segala macam perasaan berkecamuk. Saya kasihan pada ibu, benci pada ayah, dan takut akan masa depan. Jika ibu menyatakan pisah, seluruh kampung akan gempar, dan ayah yang gengsinya tinggi pasti akan melawan dengan keras. Sesuai dugaan, ayah bangkit dan membelalakan matanya. Kalau kau benar-benar melakukannya, jangan salahkan aku. Aku tidak akan pernah menandatangani surat memalukan itu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan wajahku dicoreng arang. Ibu tersenyum hambar. Air mata menggenang di matanya, tetapi tatapannya tetap bersinar.
Kau tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Tanpa surat pun kita bisa pisah. Aku di kamarku, kau di kamarmu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing, jangan saling mengganggu. Suasana menjadi dingin seperti es. Sari menangis, dan saya tidak sanggup menatap siapapun, hanya menunduk. Hari itu, seluruh kampung gempar. Orang-orang berbisik bahwa keluarga kami sedang retak, bahwa ayah berselingkuh. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk hati ibu. Ibu hanya diam, tetapi setiap kali ada yang menyinggung hal itu, saya melihat bahunya bergetar. Sore harinya, ayah pulang dalam keadaan mabuk. Ia masuk terhuyung-huyung dengan mata memerah. Mau pisah, kan? Baik. Tapi harta ini, rumah ini, tanah ini, tidak akan kubagi dengan siapapun, ini hasil jerih payahku, jadi semua milikku. Ibu menatap ayah, tatapannya penuh penderitaan. Tetapi tenang, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin hidup tenang. Kau boleh ambil semuanya, tapi jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di kamarku lagi. Ayah tersenyum sinis, tetapi di matanya tersirat kepanikan. Ia sepertinya tidak menyangka ibu yang selama ini patuh bisa bersikap setegas ini. Sari menarik saya ke teras dan berbisik. Mas, aku takut sekali. Kalau ayah dan ibu terus seperti ini, keluarga kita bisa benar-benar hancur. Saya merangkul bahu istri saya dan menghela napas. Aku juga takut, tapi sekarang sudah tidak ada jalan kembali. Kita sudah terlalu jauh. Malam itu, ibu mengunci pintu kamarnya dan tidur sendirian. Ayah terbaring di teras dengan bau alkohol yang menyengat. Saya menatap mereka berdua. Hati saya hancur. Teringat masa lalu yang bahagia. Orang tua saya selalu tertawa bersama, tidak pernah sekalipun bertengkar. Kini semua itu hanya menjadi kenangan yang jauh. Saya tidak bisa tidur hingga larut malam. Suara angin yang menerpa genteng, suara serangga, seolah mengingatkan saya bahwa keluarga kami hancur setiap harinya. Saya bangkit dan pergi ke teras. Ayah masih di sana, memegang botol minuman, menatap kegelapan dengan pandangan kosong. Saya duduk di samping ayah dan memanggilnya pelan, "Ayah." Ayah menoleh, matanya memerah. "Budi, kau pasti sangat membenci ayahmu, kan?" Tenggorokan saya tercekat. "Aku tidak membencimu, ayah. Aku hanya sakit hati. Aku tidak mengerti kenapa ayah memilih jalan untuk mengkhianati ibu. Ayah tahu kan betapa ibu mencintai dan berkorban untuk ayah? Kenapa ayah bisa begitu?" Ayah tersenyum pahit. "Laki-laki juga terkadang bisa lemah, nak. Ayah juga tidak tahu kenapa ayah begitu. Tapi, sekarang sudah tidak bisa kembali lagi. Ayah salah, tapi ayah tidak punya keberanian untuk menghadapinya. Ayah takut kehilangan harga diri dan dicemooh orang." Mendengar kata-kata ayah, air mata saya tumpah. Saya sadar bahwa di balik punggung ayah yang tampak kuat dan keras kepala, ada ketakutan yang meruntuhkannya. Namun, kesalahannya terlalu besar, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keesokan paginya, ibu membeli gembok baru dari pasar. Ibu mengganti kunci pintu kamarnya dan berkata kepada saya dan Sari, "Mulai sekarang, hanya ibu dan kalian yang boleh masuk kamar ini. Jangan biarkan dia mendekat." Saya melihat pemandangan itu, hati saya hancur. Ini bukan lagi sekadar pisah ranjang, ini adalah pemutusan hubungan total. Ayah yang pulang saat makan siang melihat pintu kamar yang terkunci rapat, berdiri lama di sana, lalu berbalik pergi dengan mata memerah. Hati saya sakit, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sari memeluk saya dan berbisik, "Mungkin ini baru permulaan. Kedepannya akan ada banyak hal yang lebih sulit." Saya mengangguk. Hati saya terasa berat seperti batu. Saya tahu ayah pasti akan melawan dengan keras keputusan ibu, dan keluarga kami akan menghadapi badai yang lebih mengerikan lagi. Sore itu, ayah pulang dengan wajah memerah padam dan bau alkohol yang pekat. Begitu masuk ke halaman, ia melihat pintu kamar ibu yang terkunci rapat dengan gembok baru. Ayah berhenti sejenak, lalu wajahnya menjadi gelap dan matanya memerah seperti api. Ayah menggedor pintu dengan keras. Suara itu membuat saya dan Sari terkejut dan berlari keluar. "Buka! Buka pintunya!" teriak ayah dengan suara serak karena mabuk. Dari dalam kamar, ibu menjawab dengan suara dingin namun tegas, "Ini kamarku.
Seperti yang sudah kukatakan, mulai sekarang kau tidak boleh masuk. Kalau kau masih menganggapku istrimu, tunjukkan sedikit rasa hormat. Kalau tidak, pergilah ke perempuan itu dan jangan datang lagi membuat keributan. Suara ibu bagaikan pisau tajam yang membelah udara berat. Mendengar itu, ayah semakin marah. Ia menendang pintu dengan keras. Suara dug, dug, menggema di seluruh rumah. Sari ketakutan dan bersembunyi di belakang saya. Mau pisah? Kan? Baik. Tapi rumah ini kubangun dengan darah dan keringatku. Siapa kau berani mengusirku? Teriak ayah dengan penuh amarah. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara serak namun tegas, kalau kau merasa ini milikmu, ambillah semuanya. Aku tidak butuh apa-apa. Tapi kau sudah menginjak-injak kepercayaan dan kesetiaan suami istri. Aku tidak bisa lagi hidup satu atap denganmu seperti dulu. Lebih baik aku tidur di pojok dapur daripada sekamar dengan pengkhianat. Mendengar itu, ayah mengangkat tangannya seolah hendak menghancurkan gembok. Saya bergegas maju dan menahan lengan ayah. Ayah, hentikan. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Kalau ayah membuat keributan dan tetangga serta kerabat tahu, bagaimana dengan harga diri ayah? Ayah menepis tangan saya dengan kasar. Berani-beraninya kau menceramahiku. Aku pemilik rumah ini. Siapa yang berani melarangku masuk? Saat itu, Sari berlari sambil menangis dan memegang lengan saya. Bapak, tolong tenang, Pak. Ibu sedang tidak sehat. Kalau begini ibu akan semakin menderita. Tolong pikirkan kami, Pak. Jangan begini. Mungkin kata-kata Sari sedikit menyentuh sisa nurani ayah. Ayah mengepalkan tangannya. Napasnya terengah-engah. Menatap tajam ke arah pintu yang tertutup rapat. Setelah beberapa saat, ayah melempar kunci ke lantai, duduk di teras, dan merokok berkali-kali. Asap rokok menyelimuti tubuh kurusnya, membuatnya tampak marah sekaligus sangat kesepian. Saya duduk di seberang ayah dan berkata pelan, Ayah, tolong jangan keras kepala lagi. Cukup sekali saja, ayah bilang salah dan minta maaf pada ibu, mungkin semuanya bisa membaik. Ayah menoleh dan berteriak, minta maaf? Kalau aku menunduk dan minta maaf, dengan wajah apa aku akan hidup di dunia ini? Kau masih muda, Budi, kau tidak mengerti. Laki-laki boleh kehilangan segalanya, tapi tidak boleh kehilangan harga diri. Aku tidak akan serendah itu. Mendengar kata-kata ayah, hati saya terasa sakit hingga ke tulang. Harga diri? Apa harga diri lebih penting daripada istri yang sudah menemaninya puluhan tahun dan keluarga? Saya hanya bisa menunduk dan menangis dalam diam. Malam itu, ayah tidak masuk kamar atau pergi ke tempat lain. Ia tetap terbaring di teras, diselimuti alkohol dan asap rokok. Saya dan Sari menggelar tikar di kamar kecil kami, tetapi kami berdua tidak bisa tidur. Suara helaan napas ayah dari luar membuat jantung saya perih. Keesokan paginya, saat ibu keluar untuk menjemur pakaian di halaman, ayah masih duduk di tempat yang sama. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Ibu hanya diam dan berbalik. Saya melihat rasa kasihan di matanya, tetapi tekadnya tidak goyah. Siang harinya, paman datang. Merasakan ketegangan yang memuncak, ia memanggil saya ke sudut. Budi, situasinya berbahaya. Kau harus mengawasi ayahmu baik-baik, masmu itu gengsinya tinggi. Kalau sudah terpojok seperti ini, dia bisa melakukan apa saja. Kau harus waspada. Saya mengangguk. Pikiran saya kacau. Paman benar. Ayah sekarang seperti harimau yang terluka, bisa mengaum kapan saja, dan sore itu. Kejadian itu pun terjadi. Saat ibu menyiapkan makan malam di meja, ayah duduk dan menatap ibu dengan tajam. Katanya mau pisah, mengunci pintu, dan menganggapku orang lain, tapi masih menyiapkan makan? Kau pikir aku butuh makanan ini? Ibu meletakkan makanan dengan tenang dan menjawab datar, ini makanan untuk seluruh keluarga. Kalau mau makan, silakan. Kalau tidak, ya sudah, aku tidak memintamu. Ayah tersenyum sinis, lalu tiba-tiba membalikkan seluruh meja makan. Nasi dan sayur berhamburan, piring-piring pecah. Sari menjerit, dan saya membeku di tempat. Ibu berdiri kaku, mengepalkan kedua tangannya. Air mata menggenang di matanya. Setelah beberapa saat, ibu menghela napas,
masuk ke kamarnya, dan mengunci pintu. Tidak ada pertengkaran atau tangisan keras. Yang tersisa hanyalah punggung kurusnya yang bergetar. Saya berlari dan menatap ayah dengan penuh amarah. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Apa salah ibu sampai begitu? Ayah membelalakan matanya dan berteriak, aku tidak tahan lagi direndahkan di rumahku sendiri. Antan Brikapanto. Kalau dia sudah menganggapku tidak ada, aku juga tidak butuh dia lagi. Seluruh tubuh saya gemetar. Saya ingin berteriak, ingin memukul, tetapi saya menahan diri. Saya tahu bertengkar sekarang hanya akan meledakkan segalanya. Sari terisak-isak sambil membersihkan pecahan piring. Saya membantunya. Kedua tangan kami gemetar. Saat kami selesai membersihkan semuanya, ayah sudah pergi, menghilang di ujung gang. Malam itu, ibu berbaring di kamar dan tidak makan apa-apa. Saya dan Sari duduk di teras. Hati kami terasa berat seperti batu. Saya tahu, dengan perbuatan hari ini, celah yang retak telah menjadi jurang yang dalam dan tidak bisa lagi disatukan. Saya menatap langit malam dan menangis dalam diam. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung kini telah menjadi medan perang. Dan saya merasa firasat buruk bahwa tragedi yang lebih mengerikan akan datang ketika ayah kembali dengan keputusan yang tidak pernah disangka siapapun. Setelah malam ayah membalikan meja makan itu, rumah kami diselimuti keheningan yang mengerikan. Percakapan biasa dan tawa riang yang dulu ada kini lenyap. Yang tersisa hanyalah suara angin yang menerpa genteng, suara serangga, dan sesekali helaan napas ibu yang dalam. Sari masih berusaha menjaga rutinitas. Ia memasak dan menghibur ibu, tapi saya tahu hatinya juga berat. Ayah tidak pulang selama 3 hari. Siang hari, saya bekerja di sawah, tetapi hati saya gelisah. Setiap kali matahari terbenam, saya mengintip ke arah gang. Berharap sekaligus takut ayah pulang, ibu tidak berkata apa-apa. Beliau hanya diam-diam memasak nasi untuk 4 orang dan menyisihkan bagian untuk ayah. Beliau tidak menangis atau mengeluh, tetapi tatapan mata ibu yang sayu membuat hati saya tak henti-hentinya sakit. Pada hari keempat, saat matahari hendak terbenam, ayah pulang. Ia tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita lain. Jantung saya serasa berhenti berdetak saat saya mengenali wanita itu sebagai Bu Ratmi, janda tetangga. Gosip yang sudah menyebar di seluruh kampung kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan di depan mata saya. Ayah menggandeng tangan Bu Ratmi, masuk ke halaman, dan berteriak, "Baik, kau mau pisah, kan? Aku kabulkan permintaanmu. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan perempuan ini. Kau di kamarmu, aku di paviliun luar. Rumah ini kubangun dengan jerih payahku, jadi siapapun yang kubawa ke sini, itu urusanku." Suara ayah bagaikan petir di siang bolong, menggema di seluruh halaman. Saya gemetar, mengepalkan kedua tangan, dan ibu berjalan keluar dari kamarnya. Ibu berdiri tegak, dengan tatapan yang anehnya tenang dan tajam. Beliau berkata, "Kau berani membawa perempuan itu secara terang-terangan ke rumah ini? Berarti kau telah memutus ikatan pernikahan kita dengan tanganmu sendiri. Baik, hiduplah sesukamu. Aku dan anakku sekarang bukan lagi urusanmu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing." Setelah mengatakan itu, ibu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Sari menangis dan mengikuti ibu masuk. Saya berhadapan dengan ayah. Dengan mata memerah, saya berkata dengan susah payah, "Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Kenapa ayah begitu kejam? Apa ayah tidak memikirkan ibu, tidak memikirkan aku?" Ayah menatap saya dengan tatapan yang bercampur antara amarah, penderitaan, dan ketidakberdayaan. "Budi, ayah tidak mau bertengkar lagi denganmu. Ayah sudah memilih jalan ini, ayah akan menanggungnya sendiri. Tapi ingat satu hal, aku tetap ayahmu. Jangan lupakan itu." Setelah mengatakan itu, ayah membawa Bu Ratmi masuk ke paviliun. Saya membeku di tempat. Perpecahan telah menjadi kenyataan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di teras, pikiran saya kacau. Dari kamar ibu, sesekali terdengar isak tangis, dan dari paviliun, terdengar suara percakapan pelan antara ayah dan Bu Ratmi. Semua suara itu bagaikan ratusan pisau yang menusuk jantung saya. Saya merasa tidak berdaya, hanya bisa menyaksikan keluarga saya hancur berkeping-keping. Keesokan paginya,
Gosip menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berbisik. Ada yang kasihan pada ibu, ada yang menyalahkan ayah, ada yang hanya geleng-geleng kepala. Ibu, saat pergi ke pasar, tetap berjalan dengan kepala tegak. Beliau tidak membela diri. Tetapi tatapan mata ibu yang sayu membuat banyak orang iba. Ibu bukan lagi wanita yang patuh. Ia telah berubah menjadi gunung berapi yang menyimpan semua penderitaan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Sari berkata dengan cemas. Mas, situasinya sangat buruk, aku khawatir ibu akan jatuh sakit karena stres. Mas harus lebih sering menemani ibu. Saya mengangguk dan menggenggam tangan istri saya erat-erat. Saya merasa sangat berterima kasih. Di tengah badai ini, hanya Sari yang diam-diam mendukung saya dan ibu. Selama beberapa hari berikutnya, ayah tinggal bersama Bu Ratmi di paviliun. Mereka makan terpisah dan tidak pernah berbicara dengan ibu. Ibu, seperti janjinya, tidak pernah mendekati paviliun dan diam-diam melakukan pekerjaannya. Jika tatapan mereka bertemu di halaman, yang ada hanyalah kebencian dan keasingan. Suatu hari, saat saya pulang dari sawah, Paman sudah menunggu di teras. Paman memanggil saya ke sudut halaman dan berkata dengan serius, "Budi, menurut kabar yang beredar, Masmu mau menjual sebagian tanah di pinggir sungai untuk membelikan rumah bagi Bu Ratmi. Kalau begitu, nanti ibumu yang akan rugi. Hati-hati." Saya terkejut. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Ayah tidak hanya sekadar hidup bersama, tetapi juga memikirkan hubungan jangka panjang, bahkan berniat membagi harta keluarga. Seluruh tubuh saya gemetar karena amarah, keringat dingin mengalir. Malam itu, saya memutuskan untuk berbicara langsung dengan ayah. Saat ayah duduk di teras, saya duduk di sebelahnya, dan menatap matanya lurus-lurus. "Ayah, aku dengar ayah mau menjual tanah. Tolong jangan lakukan itu, ya. Tanah itu adalah hasil keringat ibu, ayah, dan aku. Kalau ayah melakukan itu, ibu akan terluka lagi, dan aku juga tidak akan tahan." Ayah mengernyitkan dahi dan berkata ketus, "Kau dengar dari siapa? Tanahku sendiri, mau kujual atau tidak, itu urusanku. Kenapa kau menceramahiku?" Saya menahan air mata. "Ayah, tolonglah. Seumur hidup ibu sudah berkorban untuk ayah dan keluarga kita. Karena satu kesalahan ayah, ibu sudah cukup menderita. Tolong jangan pojokkan ibu ke jalan buntu." Ayah terdiam cukup lama, lalu memalingkan wajahnya. Suaranya terdengar serak. "Budi, ayah juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa kembali lagi. Ketahuilah satu hal. Ayah tetap menyayangimu. Tapi untuk ibumu, ayah sudah tidak punya muka lagi." Saya duduk diam, air mata menetes. Saya tahu ayah sudah memilih jalannya sendiri, dan tidak akan kembali lagi. Keesokan paginya, ibu memanggil saya dan Sari ke kamarnya. Ibu menatap kami, tatapannya tenang. Tetapi di dalamnya tersimpan kesedihan yang mendalam. "Nak, ibu sekarang sudah memutuskan untuk hidup demi diri ibu sendiri. Ibu tidak akan membenci siapapun lagi, dan tidak akan memegang apapun lagi. Biarkan dia memilih jalannya sendiri. Kita masih punya satu sama lain. Kalian hiduplah dengan bahagia, jangan sampai hidup kalian menjadi tragedi seperti hidup." Ibu. Saya dan Sari memeluk ibu erat-erat. Kami bertiga menangis. Air mata itu bukan lagi hanya air mata penderitaan. Itu adalah pembebasan, tekad untuk bangkit dari kegelapan menuju cahaya. Malam itu, duduk di teras menatap bulan yang cerah, saya merasa hati saya menjadi lebih ringan. Keluarga kami memang hancur, tetapi di tengah reruntuhan itu, saya menyadari satu hal. Manusia bisa kehilangan segalanya. Uang, kehormatan, bahkan pernikahan. Tetapi yang terpenting adalah menjaga martabat diri dan kedamaian hati. Ibu, yang telah bersabar setengah abad, akhirnya memilih jalan untuk membebaskan dirinya sendiri. Ayah, karena harga diri dan nafsu, kehilangan segalanya. Dan saya, bersama istri dan ibu, bersumpah untuk hidup dengan utuh dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang menyakitkan itu. Kisah keluarga kami berakhir seperti itu. Sebuah akhir yang menyedihkan, tetapi sekaligus awal yang baru. Karena di tengah kehancuran itu, saya mendapatkan pelajaran terbesar.
bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mempertahankan sesuatu yang sudah busuk dengan paksa, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan dan membangun kembali dengan ketulusan dan cinta sejati. Para penonton sekalian, kisah keluarga saya memang berakhir dengan banyak air mata dan penderitaan, tetapi memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Dalam sebuah pernikahan, kepercayaan adalah fondasi yang paling kokoh. Sekali kepercayaan itu hilang, hubungan yang dibangun puluhan tahun pun bisa runtuh dalam sekejap. Ibu saya, yang seumur hidupnya mengabdi dan bersabar demi suami dan anak-anak, pada akhirnya harus menerima pengkhianatan yang pahit. Ayah saya, karena harga diri dan pilihan sesaat yang salah, menghancurkan keluarganya. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa tidak ada rahasia abadi antara suami dan istri. Suatu saat, kebenaran pasti akan terungkap, dan akibatnya akan sangat menyakitkan. Melalui kisah ini, saya menyadari dengan sungguh-sungguh. Kebahagiaan bukanlah tentang mempertahankan sesuatu yang sudah busuk, melainkan tentang menghargai apa yang kita miliki saat ini, berani mengatakan yang sebenarnya, dan tahu kapan harus melepaskan. Seorang wanita berhak untuk dicintai dan dihormati, dan tidak seharusnya hidup seumur hidup dalam kecurigaan dan penderitaan. Seorang pria juga harus tahu bahwa tanggung jawab terbesarnya bukanlah harga diri di hadapan dunia, melainkan menjaga kebahagiaan keluarga dan kepercayaan dengan istri yang telah menemaninya seumur hidup. Pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada para penonton adalah, hiduplah dengan jujur dan jangan pernah mengkhianati orang yang telah memberikan cinta dan kepercayaan penuh kepada Anda, karena kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segalanya. Hargailah keluarga Anda. Itulah tempat peristirahatan yang paling damai dalam hidup kita. Jika cerita hari ini bermakna, mohon dukung kami dengan subscribe dan menyalakan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan dari Anda adalah sumber kekuatan terbesar bagi kami untuk terus menciptakan kisah-kisah yang menyentuh, dramatis, namun tetap manusiawi. Kami akan membalasnya dengan cerita-cerita di mana kita semua bisa merenungkan hidup kita dan mengambil pelajaran berharga. Sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga melalui kisah ini, kita semua bisa lebih banyak mencintai, memaafkan saat diperlukan, dan yang terpenting, menghargai keluarga sebagai aset paling berharga yang tak tergantikan.